Selamat datang di podcast Open Heart with Portak IP Sibarani. Podcast ini adalah sarana untuk menguraikan atau memperbincangkan hal-hal yang penting, yang berguna dalam hidup kita sehari-hari, yang di dalamnya terkandung nilai-nilai yang bersifat edukatif, teologis, filosofis, dan etis. Uraian atau perbincangan akan disampaikan secara topikal atau tematis. Selamat mengikuti. Tema yang akan saya uraikan pada edisi ini adalah dengan segenap hati. Dengan segenap hati. Tentunya kita sudah cukup sering mendengar orang-orang berkata dengan segenap hati. Kita sendiri pun tentunya pernah juga mengatakan dengan segenap hati. Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan frase ini? Dengan segenap hati ini. Mengapa ya kita mengatakan frase ini? Mengapa kita berkata dengan segenap hati? Apa makna atau nilai yang terkandung di dalam frase ini? Di dalam dengan segenap hati ini? Dan dalam hal apa sajakah sepatutnya frase ini kita ucapkan? Kapankah seharusnya kita berkata dengan segenap hati kita? Ya, hal-hal inilah yang akan coba saya uraikan secara sederhana dalam kesempatan kali ini. Berbicara mengenai dengan segenap hati, tentunya berkaitan erat dengan suasana hati dari seseorang atau dengan perasaan orang tersebut. Hati yang dimaksud di sini bukan secara jasmaniah, bukan secara biologis, melainkan secara rohaniah, secara spiritual. Memang secara rohaniah atau secara spiritual, hati itu merupakan pusat atau bagian terdalam dari manusia itu. Tak heran, suasana hati, perasaan seseorang sangat mempengaruhi apa yang akan dikatakannya, apa yang akan diperbuatnya. Hati itu pusat, bagian terdalam dari diri manusia secara rohaniah, secara spiritual. Maka kalau seseorang itu melakukan sesuatu tadi dengan segenap hatinya, wow, itu merupakan satu pertanda bahwa begitu kuatnya, begitu mantapnya dorongannya untuk melakukan sesuatu itu. Dengan demikian, frase dengan segenap hati ini merupakan satu ungkapan yang sangat baik, slogan yang sangat manis, dan semboyan yang sangat menjanjikan. Dengan catatan, janganlah untuk hal-hal yang negatif, melainkan untuk hal-hal yang positif. Janganlah untuk hal-hal yang tidak baik, yang jahat, melainkan untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna bagi sesama, bagi diri sendiri, dan juga untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Frase dengan segenap hati sepatutnya memang diperkatakan setiap orang, juga ada di dalam dirinya ketika dia mau melakukan sesuatu untuk kebaikan. Kalau frase atau ungkapan dengan segenap hati ini begitu baiknya, begitu manisnya, begitu menjanjikannya, lalu apakah sebenarnya makna yang terkandung di dalamnya? Apakah sebenarnya nilai yang terkandung di dalam ungkapan ini? Mengapa kita berkata dengan segenap hati? Apa yang hendak ditunjukkan dengan kita berkata dengan segenap hati kita? Jika direnung-renungkan, maka dapatlah kita mencatat secara umum paling tidak 5 makna atau nilai yang terkandung di dalam ungkapan ini. Ketika kita berkata dengan segenap hati kita, berarti hal itu untuk menunjukkan paling tidak 5 hal yang bersifat pokok. Mula-mula untuk menunjukkan ketulusan kita. Lalu untuk menunjukkan keyakinan kita. Kemudian untuk menunjukkan kemandirian kita. Lalu untuk menunjukkan
kesungguhan kita dan untuk menunjukkan kemanusiawian kita. Makna pertama yang terkandung dalam ungkapan dengan segenap hati adalah untuk menunjukkan ketulusan kita. Ketika kita melakukan sesuatu, ya kita melakukannya tanpa paksaan, tanpa pamrih, ya dengan segenap hati kita, dengan sungguh-sungguh. Kita melakukannya tidak setengah-setengah. Memang kita, yaitu apa adanya kita. Kita tulus, tidak ada yang menekan, tidak ada yang memaksa. Kita juga tidak akan mengungkit-ungkitnya nanti. Kita melakukannya dengan setulusnya. Kalau kita memberi, memang kita memberi. Kalau kita membantu, memang kita membantu. Kita tulus. Ketika kita berkata dengan segenap hati, itu menunjukkan ketulusan kita melakukannya. Tidak ada kemunafikan lah begitu. Sungguh-sungguh kita melakukannya. Berikutnya, makna yang terkandung di dalam ungkapan dengan segenap hati adalah untuk menunjukkan keyakinan kita. Keyakinan bahwa Tuhan itu melihat, bahwa Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Kita tidak pernah tersembunyi dari hadapan Tuhan. Tuhan menilai yang kita lakukan. Tuhan mengamat-amati apa yang kita perbuat. Tuhan mendengar semua yang kita katakan. Sungguh-sungguh kita percaya Tuhan catat apa saja seluk-beluk dalam hidup kita. Maka ketika kita melakukan sesuatu, memperkatakan sesuatu, memberi sesuatu, berarti kita yakin itu tidak berada di luar jangkauan Tuhan. Kita yakin bahwa kalau bicara soal upah, kita tidak hendak mendapatkan dari manusia. Kita tanpa pamrih melakukannya jika berkaitan dengan orang. Tetapi kita selalu berharap berkat hanya dari Tuhan. Kalau bicara upah, kalau bicara berkat, bukan dari seseorang, bukan dari sesama, bukan dari orang kalau itu kita bantu, kalau itu kita tolong, tetapi dari Tuhan. Itulah makna yang terkandung di dalam ungkapan dengan segenap hati, yakni untuk menunjukkan keyakinan kita. Lalu juga untuk menunjukkan kemandirian kita. Maksudnya di sini adalah ya kita tadi masih berkaitan dengan ketulusan. Kita melakukan sesuatu itu ya sebagai pilihan pribadi kita. Tidak ada yang memaksanya. Kalaupun ada yang memprovokasi, ada yang menawarkan, ada yang mengajak, ada yang mendorong kita memperkatakan sesuatu atau melakukan sesuatu. Namun pada akhirnya itu adalah pilihan kita. Itu adalah free will kita. Dengan sadar, dengan segenap hati, dengan kesungguhan kita berkata, ini adalah pilihan kita. Ini adalah tindakan kita. Sehingga apapun konsekuensinya kemudian kita tidak akan tanggungkan kepada yang lain. Tetapi kita tanggungkan kepada diri kita sendiri. Baik maupun buruk hasilnya. Walaupun tadi selalulah kita mau melakukan yang baik-baik saja dengan berkata dengan segenap hati. Namun apapun yang kemudian menjadi hasil konsekuensi tadi, akibat yang diakibatkan oleh tindakan kita itu, kita melakukannya dengan kemandirian. Maka dengan segenap hati itu adalah tadi untuk menunjukkan kemandirian kita. Kita tidak lagi ikut-ikutan. Dan itu juga menunjukkan kedewasaan. Bahwa kita ini ya melakukannya secara pribadi. Kita bukan karena orang lain. Sekali lagi, boleh juga karena atau awalnya diajak, awalnya didorong, awalnya dikomentari, tidak apa-apa. Tetapi pada akhirnya sekali lagi, semua perkataan, tindakan, perbuatan kita itu memang dengan segenap hati itu kita lakukan dengan kemandirian. Untuk menunjukkan kemandirian kita lah kita berkata dengan segenap hati kita. Lalu
makna yang terkandung di dalam ungkapan dengan segenap hati ini juga adalah untuk menunjukkan kesungguhan kita. Kita tidak main-main, kita tidak setengah hati, kita sungguh-sungguh, kita lakukan yang terbaik, kita lakukan semaksimal mungkin. Kita berdaya upaya begitu rupa. Kita tidak tanggung-tanggung. Kalau kita membantu, ya membantu, betul-betul membantu. Kalau kita ini memberi, ya memberi dengan betul-betul memberi. Sedapat mungkin yang dapat kita lakukan. Kita di dalam melakukan sesuatu itu menjadi seorang pejuang. Menjadi seorang pelayan yang tuntas. Sungguh-sungguh. Kita tidak setengah hati tadi. Betul-betul. Kalau kita bekerja, bekerja dengan kesungguhan. Kalau kita bergaul, bergaul dengan kesungguhan. Kalau kita ini melayani, melayani dengan kesungguhan. Karena kita berkata dengan segenap hati. Dengan segenap hati adalah juga untuk menunjukkan kesungguhan kita. Lalu yang terakhir, untuk menunjukkan kemanusiawian kita. Kok dikaitkan dengan kemanusiawian? Maksudnya begini, kita kan adalah makhluk yang diciptakan Tuhan, yang saya istilahkan makhluk tertinggi sebagai ciptaan. Siapa lagi yang lebih tinggi dari kita kalau bicara sebagai makhluk ciptaan? Tidak ada lagi selain kita. Tidak ada lagi makhluk di bumi ini ya, di dunia ini, selain manusia yang dijadikan oleh Tuhan Allah dengan sesuai dengan gambar dan rupanya. Bahkan dihembuskan nafas hidup ke dalam dirinya. Kecuali kita, tidak ada yang lain. Kita maka punya semua infrastruktur sumber daya yang begitu hebat. Itu yang membedakan kita dari makhluk lain sebagai ciptaan. Tetapi tidak terlepas dari itu ya. Maksudnya tidak hanya di situ. Melainkan juga nampaklah dari keputusan kita, kesungguhan kita. Ketika kita melakukan dengan segenap hati, berarti itu menunjukkan saya atau kita bukan makhluk biasa-biasa atau sembarangan. Tapi kita adalah makhluk yang mulia. Kita melakukan sesuatu dengan segenap hati kita. Karena kita berbeda dari ya katakanlah hewan dan binatang. Hewan dan binatang kalau kita boleh bandingkan dengan kita, ya janganlah kita berperilaku bukan sebagai manusia. Dengan segenap hatilah kita berbuat yang baik, dengan segenap hatilah kita melakukan yang benar. Karena kita ini adalah makhluk ciptaan Tuhan yang tertinggi, yang paling mulia dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan lainnya. Hal ini juga hendak menunjukkan bahwa kita adalah pribadi yang berdedikasi. Kita bukan pribadi yang asal-asal. Dengan segenap hati berarti ya kita akan mengatakan bahwa kita adalah pribadi yang berdedikasi. Kita juga pribadi yang berintegritas. Kita tidak sembarangan. Kita dapat dipercaya karena kita melakukannya dengan segenap hati. Kita pastilah tidak akan merugikan orang lain karena kita melakukannya dengan segenap hati. Pastilah kita tidak akan berkhianat karena kita melakukannya dengan segenap hati. Maka orang yang melakukan dengan segenap hati itu sebenarnya tidak perlu lagi dibuntutin gitu loh. Tidak perlu lagi diikuti dalam pengertian diamat-amati dari jauh. Dibiarkan saja pun dia akan apa adanya. Karena dia melakukannya dengan segenap hatinya. Dia tidak perlu dicurigai. Dia tidak perlu dibuntutin itu. Karena dia adalah apa adanya. Dia adalah orang yang tidak akan berkhianat. Tidak akan merugikan orang lain. Dia adalah orang yang dapat dipercaya. Tidak perlu juga diambil sumpahnya. Dalam pengertian dipaksa untuk mengatakan sesuatu yang katanya berbeda. Karena apa? Karena dia adalah orang yang berdedikasi, berintegritas, karena melakukan segala sesuatu dengan segenap hati. Jadi betapa baiknya, betapa indahnya, betapa mulianya
apabila kita melakukan segala sesuatu dengan segenap hati kita. Segala sesuatu yang dimaksud di sini tentulah yang baik-baik, yang berguna, yang menjadi berkat bagi sebanyak-banyaknya orang. Ya, bagi kita dan bagi sesama, juga memuliakan Tuhan. Apa sajakah itu? Segala sesuatu kan begitu luas. Ya, harap maklum, kita tidak dapat sebut seluruhnya dalam kesempatan ini. Tetapi paling tidak dapat diwakilkan ke dalam 8 area. Mula-mula kita dengan segenap hati dalam pekerjaan. Dalam pekerjaan, ketika kita bekerja, apakah dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam area bisnis, niaga, kepegawaian, kekaryawanan kita, kepemimpinan kita, dalam bidang apapun kita bertugas, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Surat Kolose pasal 3 ayat 23. Karena Tuhan adalah pribadi yang tertinggi, maka kalau kita melakukannya seperti untuk Tuhan, betapa terlihat bukan kualitasnya, bukan kualitas tanggung-tanggungan, tetapi sungguh-sungguh sedapat yang kita dapat lakukan, sedapat yang dapat kita usahakan, kita melakukan pekerjaan kita dengan segenap hati. Kita berjuang, kita fight, kita melakukan dengan seluruh daya upaya kita tadi. Lakukan juga dengan kasih. Surat 1 Korintus pasal 16 ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dengan kasih. Lalu kita dengan segenap hati dalam perlakuan. Perlakuan terhadap sesama kita. Siapapun dia, namanya orang, namanya manusia, berarti sesama kita. Boleh saja dia anggota keluarga kita atau bukan anggota keluarga kita. Boleh saja dia sebangsa dengan kita atau bukan sebangsa dengan kita. Boleh saja dia keyakinan dengan kita atau tidak sekeyakinan dengan kita. Siapapun dia. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kitab Imamat pasal 19 ayat 18. Dan Tuhan Yesus berkata, bukan hanya mengasihi Tuhan dengan segenap, tetapi juga mengasihi sesama dengan segenap. Perlakukan sesamamu seperti dirimu sendiri dalam pengertian jangan merugikan siapapun. Karena kita tidak mau dirugikan atau kita tidak mau melakukan yang merugikan kita, maka kita juga janganlah merugikan orang lain. Ada satu kisah yang indah sekali dalam Injil Lukas pasal 10 mengenai orang Samaria yang baik hati, a good Samaritan. Dia menolong orang yang sedang kepayahan, tidak melihat etnisnya, tidak melihat lagi keyakinannya, karena bagi dia itu adalah sesamanya. Seperti itulah kita. Kita dengan segenap hati dalam perlakuan terhadap sesama kita. Lalu kita dengan segenap hati dalam pelayanan. Kalau kita melayani, termasuk ya lebih khusus pelayanan spiritual, pelayanan gerejawi. Janganlah kita memandang bulu istilahnya. Janganlah kita membeda-bedakan siapa yang kita layani. Ya, kita boleh beda pandangan. Ya, kita boleh beda pendapat. Tetapi siapapun dia, biarlah kita layani dengan segenap hati. Kalau kita menjadi guru sekolah minggu, atau pembina di kebaktian remaja, atau pengkhotbah di kebaktian umum, kita menjadi majelis gereja, atau pengurus dari komunitas spiritual kita. Biarlah kita melakukan pelayanan dengan segenap hati kita untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, dan tanpa pamrih. Sebab pelayanan namanya pelayanan. Kita dapatkan itu bukan dari orang. Sekali lagi, ini harap maklum kalau saya kok ulangi ya. Memang kita butuh upah. Tetapi upahnya biarlah bukan dari manusia kita harapkan. Melainkan dari Tuhan si empunya pelayanan itu. Sehingga kita akan setia sampai akhir. Seperti Rasul Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan.
aku telah melakukan sedaya upaya aku dapat lakukan. Surat 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 8. Begitu pula ketika dia bermasalah dalam pelayanannya, dia berkata di dalam surat 2 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai 8 bahwa dia memandang kepada keabadian. Bagi dia penderitaan, kesusahan yang dialami selama pelayanannya di bumi ini nanti tidak ada bandingannya dengan, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang begitu indah yang akan diterima olehnya. Dia akan mendapat mahkota surgawi dari Tuhan yang akan memberkatinya kelak. Lalu kita dalam pemberian juga biarlah dengan segenap hati. Seperti Tuhan Yesus katakan, kalau kamu memberi, janganlah diketahui tangan kananmu apa yang diberi tangan kirimu, atau sebaliknya. Biarlah kita memberi dengan tulus, jangan mengungkit-ungkit, jangan membangkit-bangkit, jangan kita mencatat pemberian kita, sebab Tuhanlah yang mencatatnya. Jadi dalam pemberian, biarlah kita memberi dengan segenap hati. Jangan kita suka omongkan, beritahukan kepada siapapun apa yang kita berikan kepada sesama kita. Terlebih kalau itu adalah bantuan kepada orang yang memang betul-betul memerlukannya. Lalu kita juga dengan segenap hati dalam pernikahan. Kita menikah tidak asal-asalan. Ketika kita melamar atau menerima lamaran, kita berkata iya karena memang kita bersetuju. Kita tidak mendua hati. Kita tinggalkan semua yang terkenal sebelumnya. Dan kita hanya satu istri, satu suami. Pernikahan yang begitu eksklusif. Tidak ada yang lain. Bersama dengan Tuhan. Kita lalui semua rintangan. Kita bersatu menghadapi segala masalah. Ya namanya hidup di bumi. Ada-ada saja. Setelah menikah nanti urusannya keturunan. Belum tentu langsung dapat keturunan kah? Atau ada keturunan yang begitu rupa kita tidak tahu. Tetapi kita harus bersama-sama mengarungi perjalanan hidup berumah tangga. Apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan siapapun. Kalau ada sakit, kalau ada susah, ada situasi sosial yang menyulitkan kita. Kita bersama sebagai teman hidup di dalam Tuhan sampai Tuhan datang. Apapun yang terjadi, pernikahan kita tidak pernah berhenti. Kita akhirnya memandang kepada Tuhan karena apa? Kita melakukan pernikahan atau kita menikah dalam Tuhan dengan segenap hati. Yang lain kita tinggalkan dan yang lain tidak akan kita masukkan lagi. Lalu kita dengan segenap hati dalam peribadahan. Dalam peribadahan. Ketika kita beribadah, kita sungguh fokus kepada Tuhan. Kita bersyukur, memuji Tuhan. Kita tidak nyambi-nyambi dengan yang lain. Kita boleh ada masalah. Kita boleh ada pekerjaan. Tetapi firman Tuhan berkata, segala sesuatu ada waktunya. Biar kita fokus. Sedang beribadah, ya beribadah. Dan kalau kita beribadah dengan keyakinan. Kita percaya Tuhan itu mendengar doa kita kah, menerima pujian kita. Kita juga mau merenungkan firman-Nya dengan segenap hati dalam peribadahan. Sekarang ada namanya peribadahan jarak jauh, entah mengapa, entah bagaimana. Kita mengikuti ibadah jarak jauh, ada istilah live streaming atau secara online. Janganlah hati kita supaya betul-betul tetap fokus pada Tuhan ketika kita beribadah. Silahkan memang karena ada satu dua hal yang membuat kita jadi ibadah secara live streaming kata dia atau online jarak jauh, secara virtual ada istilah lainnya seperti itu. Tetapi kita melakukannya dengan segenap hati kita. Kita tidak ikut-ikutan. Kita memuji Tuhan, bersyukur. Kita sadar bahwa hidup kita adalah anugerah. Kita digembalakan oleh Tuhan. Tuhan yang menjadikan kita. Dan kepada Dia pula kita berpulang pada akhirnya. Maka kita melakukan peribadahan atau dalam peribadahan dengan segenap hati. Kita juga dengan segenap hati dalam pengakuan. Pengakuan terhadap sesama, pengakuan terhadap Tuhan. Ketika kita mengakukan sesuatu, memperkatakan sesuatu,
bersaksi atas sesuatu. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Selebihnya itu berasal dari si jahat, kata Tuhan di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 37. Lagi pula, apa yang kita katakan akan menjadi jerat bagi kita kalau salah di pengadilan Tuhan. Sebab menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi kalau kita mengakukan sesuatu, mengakui apa yang hendak kita akui, akukanlah dengan benar. Biar dalam pengakuan kita itu dengan segenap hati, kita tidak lagi jadi berdusta, kita tidak lagi omong bohong, kita tidak lagi jadi fitnah, kita tidak lagi jadi mengatakan sesuatu yang tidak benar. Kita juga kalau mengakukan iman kita, mengakui keberadaan Tuhan, kita mengakukannya dengan segenap hati kita. Apabila kita menyatakan keyakinan iman kita, kita mengakukannya dengan segenap hati. Yang terakhir, kita dengan segenap hati dalam memberikan pengampunan. Ya, dalam hidup di bumi ini bukan saja kita yang dapat mengecewakan atau merugikan sesama kita, tetapi juga sesama kita dapat mengecewakan atau merugikan kita. Disinilah dibutuhkan saling mengampuni, khususnya dari kita terhadap mereka. Biarlah kita mengampuni. Mengampuni dengan segenap hati. Itu adalah firman Tuhan. Karena siapapun di antara kita tadi dapat melakukan kesalahan, dapat melakukan satu pelanggaran. Tetapi kalau kita mau mengampuni, maka ya bereslah kemudian apa yang menjadi kesalahan atau pelanggaran itu. Berapa kalikah kita ini seharusnya mengampuni? Tidak cukup 7 kali saja kata Tuhan, tetapi sampai 70 kali 7 kali. Setiap orang yang bersalah patutlah kita ampuni jika dia meminta ampun. Ya, jika di sini ya walaupun dia tidak minta ampun, kalau kita memang dasar pengampun, ya kita akan ampuni. Karena lagi pula kita sudah lebih dahulu diampuni oleh Tuhan. Jadi pengampunan kita terhadap orang lain tidak lagi sebenarnya didasarkan melulu pada karena dia minta ampun. Tetapi karena kita sudah diampuni lebih dahulu oleh Tuhan. Surat Kolose pasal 3 ayat 13. Mengampuni dengan segenap hati itu adalah juga untuk kebaikan, kebahagiaan kita. Sehingga tidak lagi ada yang mengganjal dalam diri kita. Kita tidak lagi sakit hati atasnya. Kita sudah plong, kita sudah bebas. Karena kita sudah mengampuni. Ya, begitulah. Tidak ada memang uraian yang sempurna mengenai hal ini. Tetapi paling tidak kita sudah diingatkan betapa pentingnya untuk melakukan segala sesuatu dengan segenap hati kita. Yang dimaksud segala sesuatu di sini adalah segala sesuatu yang baik, yang berguna bagi kita sekalian dan memuliakan Tuhan. Apabila Anda tergerak untuk mendukung kelancaran podcast ini, silakan Anda dapat salurkan ke nomor lembaga pelayanan kami yang tertera di deskripsi atau keterangan podcast ini. Silahkan baca di sana. Dan apabila juga Anda ingin bekerja sama dengan kami untuk memperbincangkan suatu topik atau tema tertentu di meja podcast, di ruangan podcast ini, juga untuk memperkenalkan produk tertentu Anda, silahkan hubungi kami juga di alamat di nomor kontak yang ada di deskripsi atau keterangan pada podcast ini. Terima kasih.